Jadi gimana? Apa yang mau silakan, apa yang mau disampaikan? Iya Pak, jadi dari kita ini kan ngambil PRP gitu ya Pak. Namanya itu kita tuh ngebandingin dua metode gitu Pak. Metode apa namanya? Bentar, sebentar Pak. Metode nearest insert sama nearest neighbor gitu Pak. Tadinya mau itu. Hmm, Nah terus saya kan udah beberapa ngirim yang buat pengumpulan data itu kan ke Bapak. Nah, itu tuh udah iya. bener apa belum ya Pak? Apa ada yang kurang apa enggak gitu? Ini kan yang di screen ya. Bisa lihat ya yang di screen ya. Iya Pak. Iya, Pak. Yang kita kemarin di kelas kan itu kan tiga metode ya. Saving matrix, terus nearest insert, nearest neighbor ya. Beberapa artikel paper yang kamu tulis, yang kamu share linknya itu kan dia membandingkan kan antara ada yang saving matrix dengan nearest, kemudian ada yang nearest dengan apa, mana yang lebih optimal gitu kan? Iya kan, begitu kan? Iya Pak. Nah, itu sudah beberapa. Nah, itu beberapa link yang kamu share itu sudah agak jelas itu ya datanya ya. Jadi seperti yang di contoh materi kelas itu ya, mirip yang kamu tulis di sini ya. Jadi data itu data gudang, lokasi misalkan gudangnya kirim kemana gitu. Kemudian jaraknya, jaraknya itu link jurnal itu ada yang pakai langsung Google Map ya, bukan koordinat. Itu juga bisa. Kemudian kebutuhan demand dari customernya itu berapa. Kemudian kapasitas pengirimannya berapa, armadanya atau truknya itu berapa, kemudian berapa kapasitasnya. Nanti dihitung langkah-langkahnya tadi, menghitung savingnya, matriksnya, dan seterusnya. Kemudian nanti dibandingkan before afternya. Misalkan rute yang biasa dilakukan itu kalau kita bandingkan dengan rute yang kita hitung pakai saving metric misalkan, pakai nearest insert atau pakai nearest neighbor itu ada nggak sih perbedaan? Mana yang optimal? Ada nggak pengurangan distance atau jarak? Ada nggak pengurangan waktu tempuh? Ada nggak pengurangan cost gitu? Nah, berarti PR-nya itu adalah kalian mencari objek pengamatannya. Ada nggak tempat yang itu gudang atau itu kirim ke toko atau apa yang ada pengirimannya, dia ada data rutenya itu sampai sejauh ini sudah punya anu belum? Ada nggak bayangan seperti itu? Kalau kayak tempatnya di Bulog gitu bisa nggak ya Pak? Di mana? Gimana? Di Bulog. Bulog dia punya gudang, dia kirim ke toko. Biasanya kirimnya ke Alfamart gitu sih Pak, kalau Bulog. Itu bisa bisa dapat datanya nggak? Belum coba ke sana sih Pak. Itu Bulognya di mana? Bulognya di Cilegon gitu, Di ini gudangnya di Serang Pak. dekat rumah kamu. Kamu orang Serang ya? Iya, sama Senda. Jadi sederhananya gini, kayaknya bisa sih. Sederhananya itu seperti materi yang kita di kelas. Ada gudang, dia kirim kemana, ke customer, ke tujuan.
dia ada jarak antara gudang dengan customer, antar customer dengan customer. Dia mengirimnya bukan cuma satu tempat, ada beberapa armada, ada kapasitas armadanya. Nah, itu ntar bisa dihitung. Nanti kita bandingkan rute yang biasa dilakukan sama rute yang kita hitung itu ada nggak perbedaan? Apakah lebih optimal dan seterusnya. Nanti ada pengurangan jarak yang saya bilang tadi, ada pengurangan waktu, ada pengurangan pengurangan kos, ada nggak seperti itu? Sekilas yang kamu sampaikan sih bisa. Tinggal ntar kamu bisa sepil lagi, kamu bisa infoin lagi itu gudang Bulog itu seperti apa. Dia kirim ke toko Alfamart itu berapa toko, itu bisa sepertinya. Tinggal ntar kamu coba cari tahu lagi Gina, kamu share lagi ke saya nanti kita diskusi lagi. Gitu. Ada lagi? Ini sih Pak, berarti nanti tuh kita tuh ngebandingin kondisi existing sebelum pakai metode sama tiga metode itu ya Pak. Ya, ya gitu. Nah, tapi Pak yang saya lihat di YouTube itu kan Pak saya ada nonton YouTube gitu kan Pak. Nah, Ya. itu tuh kalau yang shaping matrix itu tuh emang kayak metode wajib gitu Pak. Jadi sebelum kita ke nearest insert atau nearest neighbor itu harus ngerjain shaping matrix dulu itu kalau gitu gimana ya Pak? Iya, ntar tetap dihitung dulu saving matrixnya. Kemudian nanti dihitung juga kita bandingkan dengan nearest insert, kemudian nearest neighbor. Kalau kalian mau nambahkan yang lain juga silakan. Minimal minimal tiga ini kita hitung seperti yang kita latihan waktu kuliah. Minimal tiga ini. Kira-kira begitu. Nanti kita lihat hasilnya. Ada nggak? Apakah sama seperti di kelas? Ataukah dia beda gitu? Kalau nih saving matrix kan dia mengalokasikan truk, ada tiga truk nih. Truk satu ke toko ABC, truk dua ke toko DF, truk tiga ke toko HIJ. Nah, nanti kan nearest insert, nearest neighbor itu kan menghitung ABC ini ABC atau ACB atau BCA kan gitu. Kemudian DF ini DF atau FDE atau FED. Itu kan pakai insert atau neighbor. Jadi di awal memang dihitung dulu shaping matrixnya gitu. Pengelompokannya ini toko ini dia ikut mana gitu loh. Ya kan? Kan gitu kemarin kan? Iya Pak. Oke. Ada lagi? Pak mau nanya kalau data kayak waktu pengiriman sama biaya pengiriman itu dibutuhkan nggak ya? Kalau di kelas itu kan kita cuma jarak, cuma mempertimbangkan variabel jarak, ya kan? Oh, jaraknya lebih pendek, ya kan? Di kelas kan gitu kan? Hanya Iya Pak. mempertimbangkan satu variabel kan jarak saja. Nah, kalau di contoh jurnal itu kan dia mempertimbangkan jarak, waktu, dan cost. Nah, cost itu termasuk hal yang kritikal atau sensitif. Kalau bisa dapat bagus, makin banyak variabel yang diamati. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kan minimal kita punya jarak, kemudian waktu juga bisa diestimasi kan, atau nanti bisa kita tanyakan di lapangan, ada nggak estimasi waktunya gitu. Cost itu bisa dapat makin bagus, kayak kalau cost misalkan cost yang saya baca itu kan kalian ada cost upah lembur supir, upah lembur kernet itu kan, atau mungkin cost solarnya itu juga lebih bagus. Jadi makin banyak makin bagus datanya. Minimal kan kita dapat data variabel jarak sama waktu ya itu. Ada costnya makin bagus. Begitu? Ada lagi?
Sepertinya sudah cukup sih Pak. Kalau mungkin nanti kalau udah ke tempatnya itu, kalau ada tanya-tanya lagi, mungkin saya minta Zoom lagi gitu Pak. Oke, jadi silakan tadi tadi sementara progres adalah perencana mau ke Bulog. Silakan survei ke lokasi, kemudian kamu coba tadi ambil data Bulog, kirim kemana, tokonya mana aja, berapa jaraknya, kemudian jarak, distance ya jarak, kemudian mungkin juga ada waktunya. Kalau dapat kosnya, silakan kosnya, nanti tinggal dihitung tadi kan. Jaraknya itu kalau yang saya kalau kita di kelas kan kita pakai koordinat ya, karena kita kan latihan perhitungan teoritis ya. Kalau yang di link jurnal itu ada yang langsung praktis pakai jarak asli Google Map, kemudian ada yang juga pakai koordinat. Nanti cukup sebenarnya supaya tidak terlalu sukar. Nanti jarak juga cukup bisa pakai bantuan ini aja, Google Map. Kita asumsikan jarak berangkat dan pulang sama. Kayak dari misalkan dari Serang ke Cilegon, Cilegon Serang sama aja, jaraknya sama aja. Kita asumsikan sama supaya gampang, nggak apa-apa. Jadi gitu. Nanti itu diambil datanya, udah dapat, nanti silakan langsung sampaikan ke saya biar nanti kita diskusi lagi nanti apa langkah-langkah yang kita kerjakan. Gitu ya. Sudah cukup? Jelas? Kita akhiri kalau cukup? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Pak Ya. mau nanya lagi Pak. Kalau misalkan di Bulog, misalkan nggak bisa gitu kan Pak, tidak memadai gitu kayak datanya tuh, pokoknya nggak cukup atau gimana gitu Pak. Nah itu kalau misalkan ganti tempat gitu, kita harus konfirmasi ke Bapak atau langsung atau gimana Pak? Konfirmasi boleh, enggak juga boleh langsung. Yang penting semisal kayak dari Bulog nggak bisa nih kalian pindah misalkan ke gudang, misalkan sebuah gudang sabun deterjen dia kirim ke toko-toko kan sama aja kan konsepnya langsung nggak apa-apa tinggal ntar datanya dilaporkan ke saya gitu aja tapi baiknya kalau nanti Bulog itu belum berhasil l- ke saya bilang aja Pak kita Bulog nggak bisa Pak kita mau pindah ke sini ya oke oke saya bilang gitu aja gitu Ya, baik Pak. oke cukup Cukup Pak. oke kalau cukup kita akhiri ya Ya, terima terima kasih kasih Pak. ya selamat Terima kasih, Pak. malam ya